Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inayah Jambi TV yang bukan hanya sekedar memberikan tontonan namun bisa menjadikan tuntunan. Oke, pada malam hari ini yang sangat luar biasa berbahagia, saya mempunyai kesempatan yang sangat dahsyat bisa ngolah pikir bersama Ustadz Muhajirin LCMA. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan dan nikmat iman. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan iman dalam hati kita serta diberikan kesehatan. Amin. Oke, gak usah menunggu lama lagi untuk semua sahabat-sahabat. Pada malam hari ini kesempatan yang sangat luar biasa. Ustadz Muhajirin. Beliau adalah seorang ustadz dan lulusan dari Mesir. Yang tentunya keilmuannya mudah-mudahan bisa bermanfaat serta bisa menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Ustadz Jirin, saat ini banyak sekali yang sedang membahas tentang toah yang diperkecil. Habis itu ada beberapa orang juga yang membahas tentang kayaknya Anda itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak. Menurut Anda menyikapinya seperti apa? Pada dasarnya permasalahan toa, permasalahan salah ucap dan semuanya, ini kalau secara saya pribadi, dari pandangan pribadi, ya biasa saja dalam menyikapinya. Kita tidak perlu untuk terbawa dengan euforia sesaat misalnya. Kita tidak perlu terbawa dengan emosi yang spontan. Nah, kita bisa melihat dari beberapa hal. Kalau misalnya permasalahan toa yang perlu untuk diatur dari volumenya, dari penggunaannya, itu sesuatu yang baik. Karena dalam agama sendiri, dalam agama Islam sendiri, semua kebaikan itu ketika dilakukan terus memberikan ternyata mengganggu orang lain, di sana ada beberapa catatan. Ada kalanya itu justru menjadi sesuatu yang buruk, ada kalanya itu dimakruhkan, ada kalanya memang kalau memang sesuatu itu sesuai yang diajarkan oleh agama, mungkin itu diperbolehkan. Nah, dalam permasalahan toa memang ada kalanya kita perlu untuk mengatur kapan harus kencang, kapan harus digunakan dan sebagainya. Memang perlu diatur dalam penggunaan masalah toa. Itu secara pribadi seperti itu. Kan ada banyak orang yang istilahnya menyatakan bahwasannya mereka itu nggak terima lah, mereka sakit hati lah, dan membuat suasana ini semakin, ya kalau saya lihat semakin keruh gitu. Menurut pandangan Ustadz Jirin, ini sebenarnya kesalahannya ini karena volume atau penyampaian dari seorang menteri agama? Menyikapi video yang sedang viral saat ini ya, betul. Tentang pernyataan dari Menteri Agama tentang penggunaan toa, itu kan. Nah, ada beberapa hal mungkin selama ini ada daerah-daerah tertentu, kalau misalnya penggunaan toa itu sendiri penggunaan toa itu sendiri secara syariat agama, ada beberapa hal yang mungkin diperbolehkan untuk diperkeraskan. Contohnya dalam permasalahan azan, nah itu memang dianjurkan untuk dikeraskan. Tetapi misalnya dalam pembacaan Al-Quran sendiri, ketika membaca Al-Quran secara keras terus mengganggu, misalnya pas lagi di masjid, mengganggu orang yang sedang sholat di pinggirnya, nah ini membaca Al-Qurannya itu suatu permasalahan tersendiri. Nah, tidak boleh untuk dikeraskan. Nah, sedangkan dalam permasalahan yang sedang viral untuk saat ini, apakah permasalahannya ini dalam permasalahan toanya atau dalam permasalahan yang disampaikan oleh Menteri Agama itu? Nah, secara pribadi ada kemungkinan itu kehilafan dari penyampaian oleh Menteri Agama itu dalam beberapa hal. Kalau misalnya dalam pengaturan toa aslinya ini dari sebelumnya Menteri Agama sekarang, mulai dari zamannya Bapak Yusuf Kala, nah itu sudah ada wacana untuk ditertibkan dalam pengaturan toa. Mungkin, tapi yang sedang ramai sekarang ini mungkin dari pernyataan Menteri Agama yang
kurang tepat dalam pemilihan bahasa untuk Bahasa yang digunakan lah bahasa ya. yang digunakan. Karena memang bahasa yang digunakan itu sangat menyakitkan kan gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Eh, Mungkin ini adalah hal yang bisa diambil pelajaran. Dulu ketika suara azan ini masih begitu lantang, semua orang itu seakan-akan juga gak datang ke masjid gitulah intinya. Tapi ketika suara ini diatur, menjadi hal yang sangat luar biasa, viral menurut saya. Ini kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia yang saat ini mungkin ya tentang agama keilmunya masih pas-pasan kayak saya begini, ini menyikapinya seperti apa? Apakah kita ikut-ikutan harus menghujat, terus habis itu kita ikut-ikutan membela sana, membela sini? Apakah ada oknum-oknum yang akan menggunakan hal ini sebagai alat untuk dia itu, mohon maaf, panjat sosial gitu loh? Kalau saya lihat seperti itu, gimana menurut jenengan? Kalau secara pendapat pribadi, untuk misalnya wallahu alam apakah Ya. ada dari oknum-oknum tertentu akan yang menggunakan situasi ini untuk memang mencari panggung dan sebagainya, wallahu alam, kita nggak tahu. Tetapi dalam menyikapi hal ini, saya yakin bahwasanya ketika ada mereka yang tidak setuju, Ya. itu mereka dalam hati mereka itu memiliki keinginan untuk membela agama mereka. Ya. Apakah mereka itu sebelumnya memang sebagai muslim yang taat maupun tidak, ketika agama mereka disinggung pasti secara spontan dari kejiwaan mereka ingin membela agama dan martabat mereka. Tetapi yang perlu untuk menjadi catatan, terkadang keimanan atau ketaatan yang tidak dibarengi atau dilandasi dengan ilmu yang mumpuni, terkadang di sana menimbulkan permasalahan tersendiri. Oke. Nah, sedangkan kalau kita mengacu atau melihat kepada para ulama yang notabene ilmunya sudah diakui, Ya. dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini kebanyakan itu slow saja. Karena apa? Ketika kita berusaha untuk membela agama kita dengan cara yang tidak dibenarkan dengan agama itu sendiri, justru di situ kita sedang merendahkan agama kita sendiri. Apakah untuk membela agama Islam harus caranya seperti ini? Oke. Apakah nggak ada yang lebih damai gitu kan? Apakah nggak ada yang lebih damai, nggak ada yang lebih elegan lagi? Oke. Nah, kalau kita membela agama kita dengan cara menghujat, dengan cara menghina dan sebagainya, justru di situ menunjukkan bahwasanya Kualitas keimanan kualitas ya pertama keimanan kita memang benar, tapi kualitas dari diri kita apakah bisa seperti ini membelanya. Kalau misalnya kita membela dengan cara yang menghujat, apakah akan menyelesaikan masalah? Justru di situ nanti menimbulkan masalah untuk kita. Ketika kita menghujat seseorang, mencaci dan menghina, di situ ada undang-undangnya tersendiri. Ya. Ya, dan buat semua sahabat-sahabat, kalau saya sih lebih berpikirnya bukan terkait dengan undang-undang yang ada di dunia, bukan terkait juga bagaimana kita harus menahan hawa nafsu kita. Yang harus kita pikirkan satu hal, sahabat-sahabat. Kita ini saat ini banyak sekali, Ustadz, yang nyari panggung dunia, Ustadz. Jadi mencari panggung dunia, mereka lupa ada panggung akhirat yang begitu megah, yang begitu indah, yang harus kita raih. Nah, ini apakah memang bisa disebut dengan akhir zaman ketika orang itu semua mementingkan dunia, menghalalkan segala sesuatunya hanya untuk mendapatkan panggungnya, tapi melupakan akhirat. Nah, ini mungkin untuk semua sahabat-sahabat kaula muda ini khususnya, karena saya lihat di situ, Ustadz, yang komen itu sampai ratusan bahkan ribuan, itu isinya hanya satu menyudutkan, yang kedua menggunakan kata-kata yang mohon maaf yang seharusnya tidak dikeluarkan atau diketik. Itu menurut Ustadz sendiri bagaimana? Ya semua lagi kembali kepada niat masing-masing. Kita tidak bisa menghukumi niat setiap orang. Ada kalanya memang niatnya tulus pengen membela agamanya yang mungkin menurut seseorang itu sedang dihinakan. Ada juga yang memang niatnya ya untuk mencari panggung dunia tadi. Tetapi kan kita tidak bisa menghukumi niat seseorang. Kita bisa melihatnya dari zahirnya saja. Adapun mengenai misalnya ada orang yang menghina, ada orang yang menghujat, ada orang yang melakukan ini spontan karena reaksi mereka tentang agama mereka, ada yang mereka misalnya melakukan ini ingin mencari panggung dan sebagainya. Tapi semua itu kembali lagi kepada permasalahan awal.
segala sesuatu kebaikan meskipun niatnya baik, tetapi ketika dilakukan dengan cara yang salah pasti akan menjadi sesuatu yang salah. Akan menjadi sesuatu yang tidak baik pasti. Akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Segala sesuatu yang baik untuk bisa menjadi baik caranya juga harus baik. Kita tahu bahwasanya menghina, mencaci dan sebagainya itu diharamkan dalam agama. Maka dari itu ketika kita pengen membela agama kita, bahwasanya agama kita sedang dihinakan, agama kita sedang terlecehkan misalnya, caranya juga harus yang baik dan elegan. Terlebih lagi kita nggak tahu, boleh jadi yang video yang sedang viral saat ini itu memang sedang terpeleset lisan secara spontan dan kita nggak tahu, karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Bahwasanya setiap orang itu pasti salah dan lupa. Nah, khilaf itu. Nah, caranya untuk mengingatkan ya diingatkan dengan cara yang baik. Begitu juga di dalam imam-imam kita, ulama-ulama kita mengatakan untuk cara mengingatkan yang baik itu seperti apa. Ketika dia seorang pemimpin, ingatkanlah dengan cara yang baik, jangan sampai di depan para pengikutnya. Kalau kita mengingatkannya di depan para pengikutnya, yang ada bukan kebaikan tetapi akan menimbulkan lebih banyak kemudorotan. Seperti yang sekarang ini terjadi banyak kontroversi antara sana sini, antara yang membela, antara yang kontra. Nah, ini kan justru menimbulkan pengen kita mencari kemaslahatan tetapi yang tertimbulkan ternyata kemudorotan lebih besar. Ya. Terus melihat dengan keadaan saat ini, yang pertama, masalah yang kemarin wayang aja belum selesai. Masih anget gitu. Datang lagi masalah yang seperti ini. Kadang saya itu berpikirnya gini, besok apa lagi nih? Kok kesannya itu kita menyelesaikan masalah satu ya mungkin tadi dengan menyelesaikannya itu dengan cara yang tidak baik. Terus yang kedua, kok nggak ada habis-habisnya ini? Kita kapan ngomongin ibadahnya kalau kita selalu mencari kebenaran satu sama lain? Bahwa sesungguhnya kan mungkin Ustadz sendiri bisa melihat semua ini kok rebutan bener, nggak ada yang mau rebutan salah gitu loh. Memang pada dasarnya kebenaran itu sesuatu yang mutlak. Ya. Nah, untuk mencapai kebenaran itu ada kalanya ya nggak cuma dari satu jalan. Kita sudah sering dengarkan pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Iya. Nah, terlebih lagi menuju Allah jalannya juga banyak. Ada dalam agama itu adalah mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan sebagainya. Nah, ini jalan untuk menuju Allah. Dan ada yang misalnya kita pernah mendengarkan orang yang menuju Allah itu dengan cara beribadah. Khusyuk beribadah, dia sampai kepada Allah juga. Ada yang caranya mereka untuk menuju Allah itu dengan cara bekerja, menafkahi keluarga. Ujung-ujungnya diniatkan untuk Allah juga. Nah, ada yang menuju Allah dengan cara suka memberi, dengan kaya harta, mencari harta yang banyak, tujuannya biar bisa membantu sana, bersedekah sini, bersedekah situ. Ada yang dengan untuk menuju Allah dengan cara zuhud di dalam permasalahan dunia. Ada juga. Masya Allah. Nah, itu kita menuju Allah untuk saat ini, bahwasanya kehidupan di dunia ini memang kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada dasarnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah akan kita kembali nantinya. Nah, sedangkan orang yang berbuat kebenaran, ya silahkan saja. Yang penting ketika merasa dirinya benar, jangan menyalahkan yang lain. Itu luar biasa. Masya Allah, malam hari ini akan menjadi obrolan yang mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita semua bagaimana kita menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Kata Ustadz Jirin tadi yang saya petik, ketika kita menyelesaikan dengan cara yang baik, maka hasilnya akan baik. Tapi ketika kita berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Gitu ya? Oke, lanjut lagi nih Ustadz. Saat ini kalau kita melihat ya, melihat yang namanya media sosial ya, dari Facebook, YouTube, TikTok, video snack dan lain-lain. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang notabene ya, memberikan peluang khususnya buat anak-anak muda nih yang saat ini. Itu kan banyak hal yang contoh yang goyang-goyang lah, membuka aurat lah, mereka dengan bangganya memamerkan lengkuk tubuhnya hanya untuk mendapatkan sebuah like, komen, subscribe gitu. Nah, secara pandangan Ustadz sendiri, bagaimanakah kita sebagai seseorang yang mungkin
ingin mengajak mereka kembali ke jalan Allah, dengan cara seperti apa kita mengingatkan? Kembali lagi bukan kembali lagi ya, pada dasarnya kehidupan di dunia ini, setiap kalau dari pernah saya baca itu kayaknya kalau nggak salah dari Habib Umar bin Hafidh mengatakan bahwasanya cobaan seorang wanita itu ingin dipandang Oke. dan cobaan seorang laki-laki itu pengen memandang. Susah ini Ustaz ya. Ya, Tapi Ustadz ada pengen mandang nggak katanya? ya ketika kita memandang sesuatu yang indah itu pasti memiliki keinginan untuk memandang sesuatu yang indah. Siap. Maka dari itu ketika misalnya ada tadi kayak disebutkan Facebook dan sebagainya, Ya. TikTok dan sebagainya. Nah, kebanyakan untuk saat ini yang menikmati untuk menonton TikTok dan sebagainya biasanya kaum laki-laki. Iya. Dan yang menjadi kontennya biasanya kebanyakan kaum wanita. Karena itu cobaan dari. Nah, bagaimana kita mengingatkannya? Ya, berusahalah untuk mengingatkan mereka tentang apa sih hakikat kita hidup di dunia ini. Tujuannya apa gitu? Tujuannya sebenarnya apa? gitu. Apakah kita pengen mencari perhatian dari manusia? Ya. Ataukah kita cukup pengen mendapatkan perhatian dan pengakuan dari Allah? Masya Allah. Kembali lagi kepada permasalahan innalillahi tadi. Bahwasanya hakikatnya di situ. Nah, kalau misalnya kita ini pernah disampaikan kalau nggak salah oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Tontowi, Allah yarhamhu, bahwasanya ketika kita mencari perhatian manusia, ghayatun nas ila tudrok. Bahwasanya perhatian dari manusia itu nggak akan pernah bisa kita capai. Oke. Kenapa nggak pernah bisa kita capai? Pasti antara satu orang dengan orang yang lain pandangannya dan juga pendapatnya pasti berbeda. Berbeda-beda. Nah, mungkin kita pernah juga melihat apa itu meme atau apa, Ya. gambar yang naik keledai, ada orang dua dinaikin salah, dinaikin satu orang salah, nggak dinaikin salah. Ya. Terus seperti itu kalau misalnya kita pengen mendapatkan perhatian dari manusia, ya sudahlah cukupkan saja dengan kita mencari pengakuan dan juga pandangan dari Allah. Sudah pasti itu. Kalau Allah pengennya pasti apa? Ya sudah, kalau aurat itu ditutup, berbuat baik dan sebagainya. Nah, untuk mengingatkan lagi, untuk mengajak kaum muda untuk misalnya hal seperti itu, mengingatkannya seperti apa? Ketika mereka enjoy dengan sesuatu yang kemaksiatan itu tadi, nah ini menjadi PR kita semua. Bagaimana membuat mereka itu happy, membuat mereka enjoy dengan untuk bisa melakukan ketaatan. Nah, itu yang menjadi PR kita semua masih untuk saat ini. Oke, pasti semua sahabat-sahabat pada bingung. Siapa sih beliau ini? Beliau ini nggak mempunyai media sosial, TikTok juga nggak punya. Saya juga agak sedikit ingin mengajak beliau berdakwah di TikTok. Dan saya punya satu kisah, Ustadz. Saya dulu dakwah di TikTok, semua orang menghujat saya. Ini tempatnya orang bersenang-senang lah, jangan sok suci lah. Nah, ini untuk semua sahabat-sahabat yang mempunyai aplikasi TikTok dan yang ingin berdakwah. Itu menurut Ustadz Muhajirin yang mungkin mempunyai keilmuan yang luar biasa. Saya pengen banget belajar terus sama beliau. Makanya saya tempel terus beliau kemana. Itu nanti sebagai cara kita agar kita bisa mengontrol emosi ini. Ya itu tadi kan disampaikan. Manusia itu pengennya dilihat kalau perempuan. Yang laki-laki pengennya ngelihat gitu. Itu untuk kita menekan sedikit rasa ingin dilihatnya itu dengan cara apa? Pengen mengontrol dengan cara apa ya? Pada dasarnya kita pengen mengontrol cara kita, misalnya pengen dipandang orang baik, pengen dilihat orang baik dan sebagainya. Ada misalnya beberapa hal yang bisa kita ketahui. Kembali kepada yang saya katakan, kita cukup hakikatnya. Ini juga sering saya sampaikan,
hakikatnya kita hidup di dunia ini itu hanya butuh pengakuan dari satu orang. Oke. Maksudnya seperti apa? Nggak perlu pengakuan dari Semua selain orang. daripada itu. Gitu ya. Kita nggak butuh aslinya kita hidup di dunia ini cukup butuh pengakuan dari satu orang, tidak membutuhkan pengakuan dari semua orang. Oke. Nah, yang sering saya sampaikan, misalnya yang sering saya contohkan, ketika ada misalnya dua orang yang sedang jatuh cinta, Ya. Pernah jatuh cinta tapi Ustadz? alhamdulillah pernah, Pernah jatuh cinta. tapi Masya belum Allah. tersampaikan. Belum tersampaikan. Aduh, nggak satset kalau anak udah bilangnya kan nggak satset ini gitu. Ya, itu nanti ada permasalahan yang lain. Kenapa kok tidak Oh, tersampaikan? oke. Misalnya ada dua orang yang sedang jatuh cinta, meskipun belum pernah ya, nggak Ya. apa-apa lah. Cuma sekedar analogi. Oke, siap. Ada dua orang yang jatuh cinta. Ketika misalnya, tentunya cowok-cewek dong. Ya. Misalnya si cewek ini dandan dengan rapi, indah, cantik menurut semua orang. Menurut semua orang cantik. Ya. Tetapi yang dia suka, yang dia kasihi, tadi mengatakan, kok kamu hari ini jelek banget sih dandanannya. Ya. Pasti dia apa pujian semua orang tadi itu nggak akan bernilai, Nggak ada artinya. nggak ada artinya. Karena yang menilai itu nggak ada di hatinya gitu ya. Iya. Wis. Ketika misalnya semua orang itu menghina, menghujat, kok kamu dandanannya jelek banget, bajunya nggak matching. Tetapi satu orang tadi mengatakan, Masya Allah hari ini kamu cantik banget. Iya. Semua hujatan tadi nggak ada gunanya. Karena hakikatnya kita butuh pengakuan dari satu orang yang kita anggap keberadaannya. Nah, selama hidup di dunia ini, yang kita anggap keberadaannya itu siapa? Mm-mm. Kalau kita menganggap bahwasanya yang ada dalam hati kita itu Allah Subhanahu wa taala, Yep. tentunya kita hanya perlu pengakuan dari Allah saja. Sedangkan pengakuan dari Allah adalah seperti apa cinta Allah kepada hambanya, itu modelnya seperti apa yang hamba yang dicintai itu tadi. Oke. Nah, itu ketika kita sudah bisa menempatkan Allah dalam hati kita. Kalau belum bisa, ya berusaha latihan dulu. Bagaimana dari orang-orang yang kita anggap keberadaannya ada, dari orang tua, dari kalau pacar ya nggak boleh lah ya dalam agama Islam, untuk hal itu memang nggak boleh. Itu kenapa nggak boleh? Itu ada hal-hal yang lain yang mungkin dulu disampaikan oleh guru saya. Oke. Oke, habis itu lanjut lagi. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ini buat semua sahabat-sahabat kan. Ngobrol itu kalau bareng sama orang yang beriman, bawaannya teduh gitu, bawaannya tenang, emosi itu kayaknya stabil gitu.